Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Oke, malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di malam hari ini seperti biasa saya pengen ngajak ngobrol-ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol hal-hal yang bersifat religius, ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang lagi viral, yang lagi hangat diperbincangkan di media sosial. Jadi teman-teman, kalau kemarin kita bahas ya tentang konflik yang terjadi antara pesulap merah itu kan, atau Marcel Radival itu kan, dengan beberapa tokoh spiritual gitu kan. Nah ini memang sepertinya sampai dengan sekarang juga masih banyak channel-channel YouTube yang membahas hal tersebut. Dan karena memang kesininya memang banyak hal-hal yang dianggap sepertinya masih kontroversial di sini ya teman-teman. Karena memang terakhir-terakhir kita lihat bahwasannya yang intent melakukan serangan ini dari pihak pesulap merah, yang sepertinya memancing-mancing gitu kan, dari konten kreator lain yang beliau anggap sama pesulap merah itu dianggap sebagai pembohongan publik gitu kan, sebagai seorang dukun gitu kan. Kita lihat kemarin kan, dia mengadakan parodi terus dengan teman-temannya, ini dukun tuh seperti apa gitu kan, dungu tapi tekun katanya gitu kan. Ya terserah lah gitu kan, yang penting dukun ataupun apa, yang penting jangan kemudian dengan ceroboh menuduh orang-orang tertentu sebagai dukun gitu kan. Dukun, karena memang kalau saya lihat tokoh-tokoh spiritual yang dianggap diklaim sebagai dukun oleh pesulap merah ini kan juga saudara-saudara kita ya, sama-sama orang muslim gitu kan. Kita nggak tahu kalau kita mau nuduh seseorang sebagai dukun tuh harus ada alasan yang kuat, bukti-bukti yang kuat gitu kan. Karena memang kalau kita lihat itu kan, pesulap merah di sini membawa-bawa hal-hal katanya berkaitan dengan agama gitu kan. Nah ini kan memang kalau dibawa-bawa ke ranah agama gitu kan, dia mau memberikan sudah lewat batas offset ya kalau sepak bola. Karena memang ini udah nuduh-nuduh orang sebagai dukun, padahal itu berat ya gitu kan. Berat tuduhannya, itu tuduhan berat, sayang lah gitu kan. Saya pun sayang, bukan berarti kemudian saya membela para tokoh spiritualnya, bukan berarti saya sepakat dengan konten mereka. Ini media sosial itu sah-sah saja gitu kan. YouTube selama masih diizinkan sesuai aturan-aturan YouTube, tempat kita semua bernaung gitu kan. Oke, kalau mau edukasi aja gitu kan. Toh kalau kemudian orang-orang tetap nonton mereka gitu kan, ya mereka lah gitu kan. Yang punya kuota juga, mau kuotanya cekak, mau kuotanya cuman nebeng di orang, wifi gratis ya, suka-suka gitu kan. Jangan terus kemudian semua netizennya juga membabi buta diserang kan. Yang kuotanya cekak lah, yang dungu lah, sampai kemudian IQ-nya depro, ini udah jauh gitu kan. Bukan edukasi lagi itu teman-teman. Dan kalau kemudian ada tuduhan-tuduhan katanya dukun gitu kan, jangan sembarangan menuduh-nuduh seperti itu gitu kan. Mereka juga saudara kita gitu kan. Sebagai seorang muslim yang lain itu saudara kita. Dan kalau berkaitan dengan dukun nih, saya karena pesulap merah juga bawa tentang kaitan sama agama. Kalau kita balik ke agama, tentunya referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis ya. Di hadis jelas-jelas Nabi Muhammad mendeklar ya tentang kahin. Kalau bahasa Arabnya kan kahin ya. Di dalam hadis ya, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man ata kahina au arafa lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yaum. Yang artinya sebagai berikut. Man ata, barang siapa mendatangi kahin, dukun, au arafa, atau peramal ya. Peramal ini yang aku bisa melihat masa depan kan gitu kan. Lam tuqbal lahu sholatu, maka tidak diterima sholatnya. Sholat dia nggak diterima arba'ina yaum,
40 hari ya kita cuman datang bertanya sesuatu, dan mungkin kita nggak percaya terhadap apa yang diucapkan kahin ataupun peramal tersebut atau araf tersebut, itu kita nggak diterima ya sholat kita selama 40 hari. Ketika saya cari keterangan apa yang dimaksud dengan tidak diterima sholatnya selama 40 hari, beberapa ulama menyatakan bahwasanya sholatnya itu udah gugur ya kalau kita tetap datang ke kahin atau araf. Kemudian kita pulang, kita melakukan sholat 5 waktu, dikatakan sholat kewajiban kita gugur tapi tidak mendapatkan pahalanya selama 40 hari, itu versinya terangannya. Itu kalau kita datang dan kita mungkin nggak percaya terhadap apa yang diucapkan oleh kahin ataupun araf. Di hadisnya yang lain dikatakan, disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, man ataka hina wa arafa fasodakotu bima yakulu fakot kafaro bima unzila ala Muhammad. Disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man ataka hina au arafa, barang siapa mendatangi kahin atau araf, dukun ataupun peramal, fasodakotu bima yakulu, kemudian membenarkan, meyakini apa yang diucapkannya dukun atau araf tersebut, fakot, maka sungguh, kafaro bima unzila ala Muhammad, jadi sungguh orang tersebut sudah kafir, mengingkari terhadap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak sepele ya kalau kemudian nuduh orang, wah ini dukun, walaupun nggak disebutkan langsung, saya nggak ngerti itu kontennya disebutkan, dia kayaknya mengarah, diasosiasikan ke orang-orang tertentu yang memang kemudian dikritisi oleh beliau. Ini tuduhannya nggak sepele ya teman-teman, tuduhannya bukan yang ecek-ecek, ini tuduhan yang sangat keras ya, karena bahkan kalau dukun ataupun arwah peramal kita datang, kita nggak percaya, lihat itu apa yang diucapkan aja kedatang, kemudian itu kita nggak diterima sholatnya selama 40 hari. Tapi kalau kemudian kita datang dan kemudian meyakini apa yang diucapkan kahin atau arwahnya tersebut, akan dinyatakan sudah mengingkari terhadap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah gitu kan. Sayang mereka kalaupun dituduh tuduhan itu harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat gitu kan. Apa buktinya? Kalau kemudian saudara-saudara kita itu sebagai kahin gitu kan. Dan saya pun nggak mau menyebutnya kan, karena memang saya nggak tega gitu kan menyebutnya mama orang yang dituduh, karena terlalu kejam nanti tuduhannya itu kan. Artinya saya ingatkan di sini, kalau memang mau edukasilah yang baik-baik. Gak perlu nampang keluarin kemarin di postingannya tab komunitasnya, ini wignya dicopot biar para dukunnya kemudian bisa tahu wajah dia yang asli, biar bisa disantet gitu kan. Gak perlu seperti itu, cuman memancing emosi orang. Tapi kalau memang niatnya memancing emosi biar orang kemudian datang ke channelnya, nonton kontennya, trafficnya meningkat, ya monggo-monggo aja gitu kan. Namanya juga di media sosial gitu kan. Selama memang masih diperbolehkan oleh yang pemilik lapaknya yaitu pihak YouTube, ya terserah aja gitu kan. Di sini saya sebagai seorang muslim, antara satu muslim dengan muslim yang lainnya itu kita bersaudara ya, saudara pesulap merah, saudara Marcel Radival ya. Sampai dikatakan di hadisnya Nabi Muhammad SAW sebagai berikut, al muslimu man salimal muslimuna fi lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu adalah seorang muslim yang lain itu selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya gitu kan. Bahkan kalau kemarin bawa cerita tentang yang masuk ke keraknya neraka segala macam, itu kan dikaitkan dengan seorang munafik gitu kan. Dari mana kita tahu seorang itu munafik? Bahkan dalam masanya Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi itu masih tinggal di Yastrib atau Medina gitu kan, dia sebenarnya sudah tahu gitu kan, di antara para sahabat-sahabatnya yang ada di Madinah yang munafik gitu kan. Munafik itu artinya orang yang memang secara fisiknya masuk Islam tapi kemudian membenci agama Islam hatinya gitu kan. Nabi Muhammad pun ketika ditanya oleh para sahabat dekatnya untuk mengatakan siapa yang munafik, nggak pernah Nabi Muhammad SAW menyebutkan gitu kan.
nggak pernah dijaga sekali itu kan. Nah ini teman-teman, artinya di situ juga ada adab etikanya. Kita semua ini bersaudara, apalagi kita sebagai sesama muslim gitu kan. Karena memang kalau kemudian kita menuduh dan tuduhannya itu nggak benar, itu sangat berbahaya, karena memang nanti tuduhannya itu bisa berbalik ke orang yang menuduh tersebut gitu kan. Ini nggak sepele ya gitu kan. Ya terserah aja gitu kan. Kalau kemudian nggak percaya ya monggo-monggo aja ini kan. Saya sebagai seorang sesama muslim ya cuma bisanya mengingatkan, melakukan edukasi, mengingatkan, memaksa nggak bisa. Walaupun itu kebenaran pun nggak bisa gitu kan, kita memaksa. Mengingatkan tuh cuma cukup ya 1 sampai dengan 3 kali gitu kan. Sudah diingatkan nggak mau ya monggo-monggo aja, terserah gitu kan. Itu aja teman-teman. Kalau diterima kemudian itu benar apa yang saya ingatkan, ya alhamdulillah kita mendapat pahala, yang melakukannya pun mendapat pahala. Jadi kalau kita lihat memang saat ini wajarlah teman-teman kalau lihat kemudian di channelnya Mas Marcel Radival ini kan memang dari tahun 2023 sampai sekarang ini kita lihat memang 2023 awal ya, 2023 akhir sampai 2024 memang agak menurun drastis ya. Agak boleh kan, saya juga berpendapat menurun drastis penontonnya gitu kan. Kalau saya sarankan ke Kang Marcel ini kan, Kang Marcel ini kan memang bertalenta gitu kan, memang pintar, cerdas, wawasannya jauh gitu kan. Nggak perlulah nyerang-nyerang yang sesama kita, orang-orang yang konten kreator dalam negeri gitu kan. Bikin aja lah konten yang memang targetnya orang-orang asing. Ajak kerjasama kayak Kang Alibata, Josephine Alexandra, atau kemudian sewalah sarjana-sarjana ataupun ahli-ahli bahasa gitu kan, lulusan akademi bahasa asing gitu kan, diajak join collab gitu kan. Saya yakin pasti juga kesananya akan moncer lah gitu, pastinya bisa bersaing insya Allah gitu kan. Kalau kayak gini cuman keruh. Kalau mau edukasi monggo edukasi, tapi kalau bisa kalau bawa agama sesuai relnya lah gitu kan. Kalau Kang Marcel nggak bawa agama juga saya nggak akan banyak komen gitu kan. Itu aja teman-teman, ini sekedar obrolan malam gitu kan, sebagai apa ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.